أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di tempat ini ataupun para pendengar Radio Roja di Bandung, Indonesia, ataupun di mana saja yang mengikuti kajian ini melalui streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah pagi ini jam 8.12 atau 13 menit waktu Qatar, jam 12.13 menit waktu Indonesia Barat, kita berjumpa untuk membahas satu masalah yang sangat penting demi terlaksananya dan terfahaminya agama kita secara benar. Dan benar atau kelirunya kita dalam memahami agama ini sangat menentukan benar atau tidaknya pengamalan kita tentang agama ini. Dari sinilah kita melihat betapa pentingnya materi yang akan kita bahas pada pagi ini. Oleh karena itu, saya beri apresiasi yang bagus bagi bapak-bapak yang sudah diam dan tenang, yang jauh berbeda dengan ibu-ibunya yang masih ribut dan ngobrol. Ibu-ibu, kajiannya sudah dimulai, obrolannya mohon dihentikan. Ini kedengaran ke Indonesia loh. Ternyata ibu-ibu di Qatar kalau ngaji ribut ya. Dikenal nanti ke seluruh dunia. Jadi mohon seluruh obrolan dihentikan. Tiru tuh bapak-bapak yang sudah tenang. Materi yang akan kita kaji sekarang ini adalah menuju pemahaman Islam yang benar. Kenapa ini dikaji? Karena banyak orang yang memahami Islam dengan cara yang keliru, akhirnya pemahaman Islamnya pun keliru pula. Sehingga kita khawatir, coba camkan kata-kata saya. Kita khawatir bahwa Islam yang kita yakini, yang kita fahami, dan yang kita amalkan itu bukanlah Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, tapi Islam hasil rekayasa kita sendiri. Khawatirnya begitu tuh. Ngakunya Islam, tapi kok Islam kita berbeda dengan keislaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan yang seperti ini banyak. Tidak mau seperti itu, maka wajib kita memahami Islam dengan pemahaman yang benar,
agar keyakinan kita tentang Islam juga benar dan pengamalan kita tentang Islam juga benar, dan dakwah kita ketika mengajak orang lain kepada Islam ini juga mengajak kepada yang benar, sehingga kenalah kita dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, maknanya mengajarkan Islam dengan pemahaman yang benar, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi kalau pemahaman kita tentang Islam ini salah alias keliru, lalu kita dakwahkan Islam yang keliru ini, bukan Islamnya yang keliru, tapi pemahaman kita tentang Islam itu yang keliru, lalu kita dakwahkan. Kenalah kita dengan hadis yang ada dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam, fil Islam, sunnah sayyi'ah fil Islam, maknanya mengajarkan Islam dengan pemahaman yang keliru, yang salah, maka dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa si pengikut itu sedikit pun. Pengikutnya tetap berdosa bagi masing-masing, tapi yang diikutinya dalam kesalahan dia memikul seluruh dosa pengikutnya. Makin banyak pengikutnya, makin besar dosa yang harus dia tanggung. Ini bahaya. Oleh karena itulah wajib kita memahami Islam dengan cara yang benar. Lalu bagaimana cara memahami Islam yang benar tersebut? Pertama, seluruh manusia yang namanya Muslim sepakat bahwa Islam ini wahyu Allah Azza wa Jalla. Islam ini bukan budaya. Islam ini bukan produk akal manusia. Karena Islam bukan produk akal manusia, tapi adalah wahyu, maka Islam itu didasarkan kepada wahyu tersebut, bukan kepada akal. Sedangkan wahyu hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya wahyu. Quran wahyu, hadis wahyu. Walaupun hadis ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi isinya berdasarkan wahyu Allah. Ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 2 dan ayat 3, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua pembicaraannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Utitu Al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Telah diberi Al-Quran dan telah diberi hal lain yang sama dengan Al-Quran, bersama Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, maksud
Wa mithlahu ma'ahu, telah diberi juga yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran, artinya hadis. Ini juga wahyu. Kalau Nabi SAW mengatakan satu perkataan yang bersumber pada hawa nafsunya, pada akal fikirannya, tanpa wahyu dari Allah, lalu mengklaim bahwa ini wahyu dari Allah, mati seketika itu juga langsung. Urat lehernya ini diputus oleh Allah Azza wa Jalla seketika itu juga langsung. Sebab Allah mengancam di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 48. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin." Seandainya dia Muhammad SAW mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, ngarang-ngarang dari fikirannya sendiri, tanpa instruksi, tanpa wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhul watin, lalu kami putuskan urat lehernya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Ini khusus ancaman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW apabila beliau berani-berani berbicara dengan fikirannya lalu mengatasnamakan perkataan Allah. Diputus langsung urat lehernya tuh. Dan sejarah membuktikan bahwa Nabi SAW meninggal dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus. Menunjukkan beliau nggak pernah mengatakan satu perkataan pun tanpa instruksi wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis-hadisnya juga wahyu. Sebagai aplikasi dari ayat Allah, atiullah wa atiur rasul, taati Allah, taati Rasul. Mentaati Allah, mengikuti Al-Quran, mentaati Rasul, mengikuti hadisnya. Siapa yang mengikuti hadis berarti orang itu mengikuti Quran. Siapa yang taat kepada Nabi SAW berarti dia taat kepada Allah. Sebab Nabi hanya menyampaikan seluruh wahyu Allah. Man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang mentaati aku berarti dia mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat, durhaka, menentang kepadaku, dia juga sudah durhaka, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka sumber dari ajaran Islam Quran Sunnah, bukan akal. Ketika manusia memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan akalnya, maka keluarlah dia dari tuntunan wahyu. Dia tidak lagi berbicara tentang agama, karena agama itu wahyu, bukan produk akal manusia. Oleh karena itu tidak heran bila dalam ajaran Islam banyak poin-poin yang tidak masuk akal, bahkan sepintas seperti bertolak belakang dengan akal. Kenapa kalau umpamanya kita wudu terus batal keluar angin? Kenapa tidak dicuci bagian yang keluar anginnya saja, tapi dicuci bagian lain yang nggak ada hubungannya dengan itu? Akal nggak bisa itu memahami alasannya. Ketika Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu, sepatunya tidak dibuka, beliau berwudu seperti biasa. Pas giliran mencuci kaki, beliau hanya mengusap bagian atas dari sepatunya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana hadza ad-dinu ala ra'yi, lakana asfalal khuf
aula bil masi min a'la. Seandainya agama ini didasarkan pada akal, maka